komunikasi dengan Presiden Jokowi bagaimana Bu Ani? Karena juga Anda datang sebagai Menteri Keuangan ini sudah tahun kedua dari kepemimpinannya itu pertama. Kedua apa yang kira-kira menjadikan semacam ya harapan lah dengan adanya Sri Mulyani kembali ke Indonesia memimpin sebagai seorang Menteri Keuangan, dan juga mungkin bagaimana kira-kira dia akan menilai ya. Pasti kan ada key performance indicatornya. Ayo ini harus begini, lakukan begini. Karena mengingat memang program-program yang dimilikinya kan ya cukup ambisius kalau kita lihat dari segi target infrastruktur, target pertumbuhan, pemerataan, dan supaya ya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang bukan saja the biggest in ASEAN, apalagi kita 2016 ini kan harusnya kita sudah merupakan pemimpin lah di ASEAN Economic Community. Bagaimana apa yang Well, kalau hubungannya presiden kan presiden, saya pembantu presiden, sebagai menteri kan pembantu presiden. Saya rasa dalam beberapa tentu pertemuan, pertama saya menerima ini karena pekerjaan ini tentu kita percaya dengan visi misinya presiden. Saya merasa comfortable, saya percaya dengan leadershipnya, dan oleh karena itu saya bersedia untuk masuk di dalam kabinet untuk membantu. Yang kedua tentu di dalam diskusi tiap hari adalah tugas saya memberikan banyak sekali pandangan dan opsi-opsi kebijakan. Karena presiden kan, saya ingin pertumbuhan ekonomi, saya ingin mengentaskan kemiskinan, saya ingin infrastruktur dibangun, saya ingin supaya ketimpangan antar daerah, terutama pinggiran, dia menjadi motor dari penggerak ekonomi. Dari berbagai macam tujuan yang ingin dicapai oleh presiden, kan tugas kita adalah melihat apa resource yang kita miliki, opsi-opsi kebijakannya seperti apa. Kadang-kadang kalau presiden memutuskan sesuatu dan ingin mencapai sesuatu, itu tidak berarti tidak ada implikasinya. Tugas saya adalah untuk mengatakan, Pak, kalau Bapak mau lari ke sini dengan kecepatan seperti ini, maka implikasinya seperti ini. Kadang-kadang implikasi atau efeknya itu bisa saja meredusir tujuan Bapak yang lain. Jadi apa yang disebut trade-off atau pilihan-pilihan ini sebaiknya kan disampaikan kepada presiden secara jujur, sehingga presiden itu sebagai orang nomor satu di Republik ini memiliki informasi yang lengkap dan kemudian bisa membuat keputusan-keputusan yang tentu lebih baik dan lebih mencerminkan berbagai macam pilihan-pilihan itu. Umpamanya ingin mempercepat pengentasan kemiskinan, tapi kita melihat bahwa subsidi itu memberatkan. Bagaimana caranya untuk menyeimbangkan antara hal ini? Umpamanya presiden ingin supaya infrastruktur dibangun secara segera, tapi juga dari sisi neraca keuangannya baik BUMN sama negara itu terbatas. Bagaimana ini harus kemudian diatasi dengan mengundang pihak swasta. Jadi berbagai hal ini yang merupakan kebutuhan untuk presiden bisa mencapai tujuan cita-citanya, dan kita tetap memberikan tentu saja pilihan-pilihan, menyampaikan kalau ada hal-hal yang memang kendala yang tidak bisa diatasi. Kalau ini kendala politik, tentu presiden akan mengatasinya melalui kekuatan politik yang dimiliki. Kalau kendalanya adalah finansial, apa yang bisa dilakukan? Jadi itu yang kita lakukan dari sisi membangun hubungan antara presiden dengan pembantu-pembantu presiden dan membantu tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan janji presiden melalui rambu-rambu yang dianggap prudent, karena tujuan ini kan tidak hanya 5 tahun. Republik ini akan jalan selamanya. Dan oleh karena itu tujuan yang dicapai oleh presiden merupakan suatu tahapan di dalam mencapai cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga dia tidak hanya untuk tujuan itu sendiri, tapi untuk membangun tujuan yang akhir Republik. Saya rasa kultur ini yang sekarang dibangun. KPI-nya apa? Ya kalau saya mengatakan, kalau bendahara negara seperti keuangan negara seperti saya, KPI-nya adalah apakah APBN-nya itu sehat, sustainable, apakah kita bisa memperbaiki dari indikator penerimaan, kualitas belanja, pengelolaan utang. Kemudian apakah instrumen ini betul-betul bisa membantu tujuan akhirnya, yaitu tadi penciptaan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Ya itu kita coba lakukan. Yang mungkin sifatnya immediate adalah persepsi.
yaitu apakah masyarakat percaya, dunia usaha percaya, apakah mereka merasa comfortable bahwa Kementerian Keuangan di bawah saya sekarang memberikan signal-signal atau tanda-tanda dan arahan kebijakan yang mereka percayai, mereka merasa comfortable, sehingga kemudian mereka bisa melakukan aktivitasnya dan membuat ekonomi Indonesia menjadi baik. Saya rasa indeks persepsi dari sisi feedback itu bisa menjadi indikator bagi presiden untuk menilai. Dan saya coba melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya saja. Tapi merasa pressure, ada beban, macam ekspektasi yang tinggi lah, iya, istilahnya. Ya tentu saja, artinya bahkan tanpa ekspektasi, artinya kalau kita menerima jabatan publik kan kita tahu bahwa masyarakat pasti akan menyorot sangat, dan stakeholdernya itu bermacam-macam, stakeholder politik, stakeholder ekonomi, dari daerah, dari seluruh nasional, dari internasional. Semuanya tentu memiliki cara pandang. Tapi saya menganggap bahwa karena selama ini saya memang tugasnya adalah selalu menjadi pejabat publik ya. Saya rasa sikap yang paling membuat saya merasa cukup tenang adalah saya tidak punya agenda lain. Saya menjelaskan posisi saya adalah untuk menjalankan tugas yang memang sangat jelas dari institusi itu. Waktu saya menjadi Menteri Keuangan dulu, saya lihat undang-undangnya, saya lihat tujuannya. Ya jelaskan cara mencapainya begini. Ya saya fokus, kalau saya nggak bisa saya akan jelasin, saya nggak bisa saya usahakan. Waktu saya di Bank Dunia juga saya lihat misinya apa, tujuannya apa, dan kita lakukan. Sekarang juga sama, saya lihat presiden tujuannya ini, undang-undangnya seperti ini, iya saya jelaskan. Situasinya sekarang seperti ini, landasannya seperti ini, saya mau ke sana, dan cara saya ke sana seperti ini. Kalau dengan komunikasi ini, pertama juga bisa mengelola saya sendiri dari sisi beban, jadi saya bisa merancang dan merencanakan sesuai dengan yang saya anggap itu adalah yang utama, dan masyarakat juga tentu bisa melihat seperti itu. Moga-moga dengan itu mereka juga bisa memperbaiki dari sisi menaruh harapan yang realistis atau tidak terhadap seorang Sri Mulyani. Saya melakukan seperti yang selama ini saya yakini, yaitu kadang-kadang kita melakukan yang terbaik, walaupun saya selalu diingatkan sometimes your best is not good enough. Jadi saya mengatakan bukan kepuasan yang dicari dalam hal ini, tapi saya paling tidak bisa mengatakan, paling tidak saya coba. Saya sudah mencoba yang terbaik. Kadang-kadang walaupun yang terbaik itu tidak cukup baik, ya itu silahkan monggo masyarakat atau dunia luar menilainya. Tapi paling tidak saya bisa bertanggung jawab pada diri sendiri bahwa saya telah mencoba yang terbaik. Sebenarnya kan sekarang kita dalam posisi ekonomi yang cukup sulit, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan apalagi kita selama ini kan sangat tergantung kepada revenue kita, misalnya dari ekspor kita. On the one hand, ada anggaran yang semakin lama semakin seret. Kita sudah akhir tahun dan next year kan juga harus mengeluarkan anggaran baru lagi. Tapi dengan adanya pemotongan, pemangkasan, di satu pihak ada keperluan juga untuk spending yang kredibel lah istilahnya, spending yang membuat masyarakat juga lebih antusias membayar pajak karena berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Bagaimana menavigasi ini semua supaya ya pengentasan kemiskinan itu tidak terbengkelai, infrastrukturnya kalau bisa semuanya atau paling tidak mulai dibangun sebelum 2019, gitu misalnya. Dan kita juga bisa menghasilkan revenue dari, mungkin selama ini kita ekspor lebih banyak ke komoditas, tapi dari tempat-tempat lain, dari manufacturing dan lain sebagainya. Jadi ya kedepannya kita tidak harus terperangkap dalam pemikiran yang short term itu. Betul. Memang tujuannya kan Indonesia kan selamanya. Masalahnya kan pemerintah biasanya setelah 5 tahun ganti presiden, ganti kebijakan, ganti menteri, dan ini yang selalu kita lihat. Bagaimana Bu Ani melihat ini? Karena Anda ini yang harus menjuggling ini budget antara penerimaan, pengeluaran dan
Iya betul, tapi pertama kondisi ekonomi dunia memang masih sangat menantang dan sulit kalau bisa dikatakan bahwa kita juga tetap harus waspada terhadap perkembangan ekonomi dunia. Apakah perlemahan dari negara-negara yang selama ini menjadi motor penggerak dunia, apakah Eropa, apakah RRT, atau even Amerika. Yang kedua, kita kalau melihat bahwa lingkungan globalnya itu masih merupakan sumber ketidakpastian, maka kita harus berkonsentrasi kepada dalam negeri kita. Ada masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi, 55% mengkontribusikan terhadap ekonomi kita, ada investasi, ada aktivitas pemerintah, dan juga ada ekspor dan impor. Kalau dunia luar itu lemah, berarti ekspornya akan lemah. Maka kita harus konsentrasi kepada apakah konsumsi, investasi, dan pemerintah sebagai motor penggerak. Saya rasa kalau investasi dan konsumsi bisa dijaga sehat, dan untuk konsumsi berarti daya beli masyarakat, inflasi harus rendah, daya belinya harus tetap tinggi, dan ada suatu kemampuan untuk menciptakan confidence, maka itu akan membangun kemampuan masyarakat untuk menjaga daya beli dan melakukan aktivitas ekonominya. Pihak korporasi, kita juga akan melihat diversifikasi ekonomi yang tidak hanya tergantung komoditas, makanya berbagai paket kebijakan ekonomi untuk melakukan kemudahan perizinan, membuka sektor-sektor yang selama ini tidak dibuka untuk swasta atau untuk asing, kita buka di dalam rangka untuk mampu menciptakan suatu darah baru di dalam perekonomian kita. Perbankan harus dijaga dan pasar modal harus terus ditingkatkan karena dia mampu menciptakan perantara antara mereka yang memiliki dana dan mereka yang membutuhkan dana untuk kegiatan ekonomi produktif. Indonesia masih punya luar biasa sekali potensi untuk dikembangkan di sektor perbankan dan pasar modal dan keuangan. Nah, ini yang menjadi fokus kita sehingga untuk membuat ekonomi kita mencapai pertumbuhan yang lebih baik, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dia tidak tergantung hanya dari instrumen APBN. APBN itu hanya satu instrumen. Dan instrumen ini hanya akan berguna dan bertahan lama apabila dia itu kualitasnya baik. Jadi seperti instrumen apa? Kalau terlalu dipakai terlalu banyak, bisa rusak instrumennya dan ekonomi juga ikut rusak. Itu yang terjadi di Yunani atau di negara yang mengalami krisis. Jadi APBN itu harus kita jaga supaya dia menjadi tetap kuat, kredibel, sehingga dia efektif dalam jangka panjang. Terutama untuk bidang-bidang yang memang tidak diminati oleh swasta. Di bidang pengentasan kemiskinan, infrastruktur dasar, membangun keamanan, pertahanan kita, yang memang itu adalah bidang tugasnya pemerintah. Kita harus mampu dan harus menciptakan sumber daya yang cukup. Sehingga negara ini memiliki fondasi dan pilar-pilar yang menjaga kepentingannya secara terhormat, secara kredibel dan efektif. Itu adalah fungsi dari APBN yang paling penting. Sedangkan tugas-tugas lain yang memang diminati swasta, korporasi ingin masuk, dalam negeri, saya rasa itu merupakan sesuatu yang bisa dilakukan oleh mereka. Pemerintah Indonesia punya BUMN yang banyak. BUMN itu harus sehat, dia harus menjadi motor penggerak, dia harus benar-benar dikelola dengan profesional. Karena dia memiliki privilege atau posisi khusus yang tentu masyarakat mengharapkan juga banyak. Jadi dalam soal ini saya rasa tugas dari perekonomian Indonesia itu basisnya cukup beragam. Kita memiliki populasi yang sangat besar, cukup besar untuk menciptakan pasar yang sangat menarik. Indonesia bisa menjadi sangat baik dan kemudian bisa memimpin dirinya dan memimpin di region ini, bahkan juga ikut di dalam memimpin dunia. Saya dari pengalaman saya selama 6 tahun melihat banyak negara, saya melihat Indonesia punya banyak sekali kekuatan-kekuatan yang tentu membutuhkan kemampuan kita untuk mengelolanya secara baik. Dan banyak orang yang punya komitmen luar biasa tinggi. Saya memiliki optimisme yang sangat besar terhadap negeri ini. Sehingga kalau saya kembali dan ikut di dalam pemerintahan ini diberi kepercayaan, saya mencoba untuk menjadi salah satu faktor yang ikut menyumbangkan. Dan mungkin juga bisa memberikan
contoh, terutama untuk generasi-generasi muda. Karena generasi muda kita itu is the real power di dalam perekonomian kita. Mereka yang punya ide, mereka yang punya usia masih panjang, mereka yang punya masa depan, tapi mereka juga sekarang punya banyak kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Dan mereka lah tempat kita, masa depan Indonesia itu ada di pundak mereka. Tapi daerah kan juga memiliki peran yang sangat Luar penting ya, biasa. apalagi kita melihat banyak sekali di sana potensi untuk pertumbuhan dan UMKM dan lain sebagainya. Tapi daerah juga mungkin masih sangat rentan kalau misalnya ada pangkasan atau pemotongan terhadap anggaran. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk menstimulir lah perekonomian khususnya di daerah sehingga walaupun ada pemotongan budget dan lain sebagainya itu tidak terlalu membuat mereka resah, apalagi mungkin kapasitas Pemda untuk mengelola perekonomian lokal dan lain sebagainya kan masih perlu ya semacam fasilitasi, guidance dan ya make sure ya di arah yang benar gitu supaya perekonomian Luar bisa. biasa, daerah itu adalah sesudah Indonesia bergerak dari tadinya sistem yang sangat sentralistik menjadi decentralized, di mana banyak sekali fungsi dan kewenangan itu didelegasikan ke daerah. Jadi fungsi dan peranan pemerintah daerah itu menjadi sangat besar. Oleh karena itu dari sisi keuangan negara, transfer ke daerah menjadi meningkat. Baik dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan sekarang juga ada dana desa. Ini karena memang pemerintah daerah mendapatkan peran dan fungsi tanggung jawab yang lebih besar karena untuk mendekatkan dengan rakyatnya. Rakyat kalau dia punya selokan yang tidak jalan di depan rumahnya bolong, dia tidak pergi ke Istana Merdeka untuk protes di Presiden Jokowi. Dia punya bupati, wali kota yang memang kemudian harus memiliki sumber daya yang cukup dan kemampuan untuk memperbaiki berbagai fasilitas yang langsung dinikmati oleh rakyatnya. Nah, daerah tentu sebagian ada yang memiliki sumber daya yang cukup banyak. Dan waktu boom kemarin minyak, batu bara, mereka sebetulnya APBD-nya mendapatkan dana bagi hasil yang banyak. Mereka-mereka yang punya keuangan yang cukup, tentu tantangannya adalah lebih bagaimana mengelola keuangan daerahnya yang cukup ini untuk perbaikan kemakmuran rakyat dan menabung untuk masa depan rakyatnya juga. Jadi tidak harus dihabiskan semua. Sedangkan daerah-daerah yang sangat kekurangan sumber daya dan dalam kondisi ekonomi yang tertinggal, mereka membutuhkan transfer yang lebih banyak dari pemerintah, termasuk kapasitas, membangun kapasitas di daerah. Tentu saya menginginkan dan mengimpikan suatu saat di Indonesia punya menteri-menteri keuangan di masing-masing provinsi dan wali kota. Karena mereka lah yang mampu untuk mengelola dan memang diharapkan untuk mengelola APBD-nya sebagai salah satu instrumen. Tentu kami berfungsi juga untuk meningkatkan kapasitas kompetensi mereka. Ada training, ada bantuan teknis dan yang lain-lain. Tapi pada akhirnya juga kemampuan mereka untuk memformulasikan kebijakan yang baik. Apakah mereka mendisiplinkan aparatnya, tidak mengganggu usaha-usaha keekonominya, dan memperbaiki dari sisi kualitas pendidikan, kesehatan, sehingga rakyat yang di daerahnya itu menjadi masyarakat yang produktif dan memiliki aktivitas ekonomi yang bagus. Kami menganggap bahwa banyak pimpinan-pimpinan daerah itu yang sekarang memiliki visi, memiliki bahkan ide, memiliki bahkan kreativitas dan kapasitas melakukan itu. Ya buktinya sekarang presiden aja adalah salah satu pemimpin daerah sebelumnya. Jadi ini merupakan suatu training ground yang luar biasa pentingnya dari sisi politik di Indonesia. Namun juga untuk masyarakat adalah menciptakan akuntabilitas yang sifatnya dekat dan langsung dari pemimpin-pemimpin politiknya di daerah. Saya rasa dari sisi visi policy secara umum saya tidak melihat ada daerah yang tiba-tiba mengatakan saya berbeda sama sekali dari nasional. Mereka biasanya juga menginginkan ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inflasi yang rendah, penciptaan kesempatan kerja yang bagus, kemudian pengentasan kemiskinan. Mereka biasanya membutuhkan infrastruktur yang masih sangat kurang terutama di daerah-daerah yang
kondisi ekonominya sangat terbatas. Jadi saya tidak melihat ada perbedaan yang sangat menantang. Yang saya lihat di daerah-daerah di dunia lain, di negara-negara lain itu sering kadang-kadang hubungan pusat dan daerah tidak berjalan harmonis. Di Indonesia relatif harmonis. Tapi ada dong kan keresahan akibat pemotongan anggaran dan mungkin yang pemotongan anggaran dan juga khawatir misalnya saya telah menyampaikan kepada seluruh kepala daerah situasi tahun 2016 ini. APBN kita waktu dibuat tahun 2014 realisasinya 100 triliun di bawah dari sisi penerimaan negara. Tahun 2015 248 triliun di bawah yang direncanakan. Jadi waktu kita bikin 2014, 15 dan 16 kita terus berasumsi bahwa penerimaan negara itu naik terus sementara shortnya itu cukup dalam. Jadi saya menyampaikan kepada seluruh pimpinan daerah bahwa memang dari sisi penerimaan negara target yang disampaikan di dalam undang-undang itu sangat tinggi dan kita sudah lihat sampai dengan akhir tahun ini kita akan 218 triliun di bawah yang ada di dalam undang-undang ini. Maka kami membuat beberapa langkah termasuk dalam hal ini mengurangi belanja di pusat, tapi juga yang di daerah kami meminjam uang daerah di AU ini. Kita akan coba untuk membayarnya kembali bulan Desember dan Januari sehingga daerah tidak merasa sangat terganggu. Dan daerah yang kita pinjam itu adalah daerah yang kita lihat memang memiliki kapasitas untuk memberikan pinjaman karena kondisi kas daerahnya cukup, kebutuhan mereka sampai akhir tahun sudah dipenuhi dan kita masih melihat ada dana yang kemungkinan masih bisa tersisa dan kemudian kita pinjamkan. Saya sudah berkomunikasi dengan mereka-mereka ini dan moga-moga itu tidak mengganggu terlalu banyak dari sisi DAU. Kalau dari DAK yang kita potong pun kita lihat itu adalah dari aktivitas yang memang kelihatan tidak akan mungkin direalisir tahun ini. Jadi tidak memberikan dampak karena kita lihat memang tidak akan terserap. Kayak kemarin database-nya terlalu banyak, anggarannya terlalu besar sehingga memang tidak akan digunakan seluruhnya. Jadi kita berharap dari sisi penundaan anggaran dan pemotongan anggaran ini tidak mengganggu aktivitas dan momentum kegiatan ekonomi di daerah. Ya kita akan terus memonitor. Saya rasa sampai hari ini paling tidak banyak daerah yang mengatakan kalau pemerintah pusat bisa membayar kembali Desember dan Januari itu akan sangat membantu di dalam mereka merencanakan anggarannya di tahun 2017. Nah, pemotongan yang 114 triliun ini ya, itu diambil dari mana rata-rata dan apakah akan mempengaruhi langsung terhadap pos-pos yang selama ini mungkin sudah sebenarnya 134 triliun di pusatnya di daerah itu 73 triliun, ada yang merupakan penurunan memang berasal dari dana bagi hasil kan kalau pajak yang diterima lebih sedikit, yang dibagi hasilkan juga lebih sedikit. Ada yang dana alokasi khusus yang tadi sebutkan bahwa kita lihat seperti kemarin guru dan yang lain-lain itu mungkin tidak akan bisa terserap seperti yang direncanakan karena memang jumlah guru yang bersertifikat tidak sebanyak yang dianggarkan. Ada juga yang berasal dari DAU yang kita pinjam. Jadi dalam hal ini kita tidak membayar tapi kita menunda 3 bulan sampai 4 bulan. Nanti bulan Desember kita bayar. Itu yang kita lakukan. Kalau untuk dana desa kita tidak potong tapi lebih karena kita lihat dari yang dianggarkan dengan jumlah yang bisa diserap. Kita lihat memang ada angka yang kemungkinan tidak akan terserap. Dan itu yang kita gunakan pada saat ini untuk melakukan penyesuaian. Sementara untuk kementerian lembaga yang sekitar 69 triliun itu berasal dari berbagai kegiatan yang sebagian adalah untuk tadi ya perjalanan dinas, kegiatan yang dianggap tidak betul-betul prioritas yang masih bisa diundur. Kalau dia menyangkut ke anggaran di bidang infrastruktur, maka menteri-menteri itu bisa melakukan yang disebut istilah anggarannya adalah diluncurkan. Luncurkan itu artinya yang tadinya dia direncanakan untuk diselesaikan Desember, karena uangnya terbatas, proyeknya diperpanjang, katakanlah 3 bulan atau 6 bulan, sehingga proyeknya nggak berhenti, tapi berhentinya cash flow-nya lebih bisa dikelola sesuai dengan keuangan negara, namun proyeknya tetap akan selesai. Jadi tidak ada kata-kata bahwa proyeknya di cancel atau kemudian tidak
atau dibatalkan. Kalau yang dibatalkan ya kan memang tidak perlu sama sekali atau kita anggap tidak prioritas. Ya, windfall dari yang diharapkan nanti tax amnesty akhir bulan Maret itu akan digunakan kira-kira untuk apa? Atau ini sudah diperhitungkan dalam pendapatan yang diharapkan untuk APBN sudah tahun 2017? 2016 dimasukkan di dalam penerimaan kita di 1.320 dan 2017 sudah dimasukkan di dalam target yang sekarang sedang dibahas dengan Dewan. Oke. Satu lagi. 13 kebijakan ya yang selama ini sudah dikeluarkan begitu banyak sampai lupa apa-apa saja. Bu Ani sempat memonitor jalannya karena yang saya dengar mungkin feedbacknya ya masih kurang efektif atau masih belum cukup untuk memperbaiki iklim usaha ataupun menarik ke investasi dari asing khususnya. Saya rasa kalau paket kebijakan lebih Menko perekonomian yang mengkoordinir. Ya ini makanya lihat dari tugas kami Kementerian Keuangan tentu kita akan lihat terutama apakah ada instrumen-instrumen di bawah Kementerian Keuangan yang memang perlu untuk diperbaiki. Kalau dia menyangkut seperti insentif untuk investasi, ada tax holiday, tax allowance kita bisa lakukan. Kalau itu menyangkut fungsi-fungsi yang memperbaiki iklim investasi, seperti tadi masalah dwelling time atau bea dan cukai, kami memperbaiki tentu saja dari sisi kemampuan dari bea dan cukai di satu sisi menjaga perbatasan dari barang-barang yang memang dilarang dan mendapatkan pembatasan. Tapi di sisi lain kita tidak mau atau tidak boleh menciptakan kondisi yang itu bisa harassing atau lagi mengganggu dunia bisnis. Jadi kita sudah melakukan SOP, menyederhanakan menggunakan informasi teknologi supaya masyarakat tidak merasa terganggu dengan sistem pelaksanaan di bea dan cukai terutama di pelabuhan. Saya rasa pemerintah dari Kementerian Keuangan kita setiap saat mendengar feedback saja kalau ada yang perlu dan pasti saya yakin masih banyak yang perlu diperbaiki kita lakukan. Kita berkoordinasi dengan Menko Perekonomian tentu saja di dalam perbaiki iklim investasi ini. Kita dengan Menko Energi dan Kelautan di dalam perbaiki iklim investasi terutama untuk di sektor-sektor perminyakan dan sumber daya alam. Saya rasa Kementerian Keuangan tentu akan melakukan yang paling maksimal untuk bisa mengakselerasi implementasi paket kebijakan ini. Iya, ini jarang-jarang nih kita ketemu dengan Bu Ani. Jadi saya ingin sebanyak mungkin nih pertanyaan luar. Yang saya mau tanyakan ini dari segi keuangannya. Kenapa kita itu masalah defisit ya? Padahal kan misalnya semakin banyak katanya anggaran atau belanja yang dilakukan oleh pemerintah bisa menstimulasi perekonomian, menciptakan lapangan kerja dan lain sebagainya. Apa salahnya kalau kita sedikit saja mungkin di atas 3% gitu defisitnya? Itu kan masih lumayan konservatif, harusnya masih bisa ditolerir ya. Apalagi karena kita masih dalam proses membangun dan pertumbuhan kita juga cukup bagus dan cukup agresif. Kenapa kita tidak memaintain momentum itu? Mungkin ada 3 hal yang perlu saya jelaskan di sini. Pertama, APBN sebagai instrumen fiskal itu bukan instrumen satu-satunya. Dia tentu bersama-sama dengan instrumen moneter di Bank Sentral maupun di sektor real di Menko Perekonomian untuk bisa menciptakan suatu kondisi perekonomian di mana masyarakat dan dunia usaha bisa melakukan aktivitas secara optimal. Nah, oleh karena itu APBN seperti saya sebutkan sebelumnya tidak boleh di-abuse atau digunakan secara berlebih-lebihan. Tapi dia penting, sangat penting karena seperti saya katakan dia adalah salah satu pilar penyangga ekonomi. Nah, di dalam rangka untuk menggunakan APBN secara optimal atau maksimal, kita biasanya kombinasi dari sisi penerimaan yaitu pajak,
Kalau kita dalam kondisi ekonominya harus konsolidasi, kita harus narik pajak cukup besar sehingga ekonominya rada berkontraksi. Itu biasanya terjadi dalam situasi ekonominya itu overheating. Tapi kalau ekonominya dianggap bahwa persoalannya lebih pada sisi supply-nya, produksinya, maka kita perlu untuk memberikan kelonggaran. Dan salah satunya terutama tadi disebutkan oleh Desi, apalagi untuk Indonesia yang masih butuh membangun infrastruktur, kemiskinan masih banyak, fasilitas dasar masih belum terbangun. Jadi memang ada alasan untuk membuat APBN kita itu belanjanya lebih banyak daripada kemampuan kita untuk mengumpulkan pajak. Itu yang disebut dengan defisit. Nah, defisit itu tentu saja adalah bukan pada masalah besarnya. Sama seperti kita mau belanja tadi. Kalau saya lihat APBN Indonesia atau belanja di pemerintah pusat itu ya dari tahun 2012 sampai 2017, dia naik tiap tahun dari 500 triliun sekarang 770 triliun. Tapi persoalannya adalah apakah kita dengan uang yang lebih banyak itu belanjanya benar atau tidak? Atau bahkan pemerintah terlalu mendominasi ekonomi sehingga malah peranan swasta dan masyarakat menjadi lebih kecil atau sangat terbebani atau terkendala oleh pemerintah yang dominan. Ini balancing atau keseimbangan antara peranan pemerintah dengan peranan masyarakat, peranan dunia usaha, itu di semua negara selalu menjadi suatu debat politik. Pemerintah yang terlalu dominan, terlalu besar, defisitnya besar. Saya tahu seperti di Mesir, Nigeria atau di negara-negara even Brazil, dia kemudian menutup swasta untuk ikut berpartisipasi karena dia terlalu dominan. Nah, Rusia termasuk atau Cina yang RRT yang memang semuanya dimiliki negara. Nah, kalau kita ingin melakukan suatu perekonomian di mana keseimbangan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah itu sama, maka kita juga harus menggunakan APBN juga secara bijaksana. Nah, jumlah atau besaran defisit di Republik Indonesia ini ada Undang-Undang Keuangan Negara yang memang dilahirkan pada tahun 9798 dan diundangkan 2003. Itu memang karena pada saat itu kita masih memiliki situasi keuangan negara sesudah krisis keuangan yang hutangnya itu sangat tinggi karena kita harus sehingga waktu itu dibuatlah undang-undang yang memang berprinsip kepada bagaimana membuat keuangan negara yang prudent, yang bijaksana, yang hati-hati. Salah satunya adalah dengan menyebutkan bahwa defisit tidak lebih dari 3% dan hutang pemerintah tidak boleh lebih dari 60%. Spiritnya adalah kita punya suatu rambu-rambu agar pemerintah itu tidak secara ugal-ugalan menambah-nambah saja belanja. Karena belanja itu selalu bisa dijustifikasi. Di semua negara begitu tidak ada disiplin itu dengan mudah. Let's say kalau Anda punya defisit tiap tahun 5%, hanya dalam waktu 5 tahun aja, maka utang Anda akan naik 20%. Iya kan? Kalau Anda punya defisit 5% kan tiap tahun. Kalau Anda defisitnya 3% aja, hanya dalam waktu 10 tahun, utang Anda naik 30%. Dan itu kenaikan itu berarti kita meminjam terhadap generasi yang akan datang. Hutang itu kan bukan sesuatu yang kita meminjam dari generasi yang akan datang untuk kita pakai sekarang. Karena nanti yang harus membayar dari utang itu adalah pada generasi yang akan datang. Jadi untuk Indonesia, saya rasa hari ini kalau Anda lihat pertumbuhan ekonomi kita 5%. Dunia swastanya cukup aktif. Perbankan kita moga-moga tetap sehat terus. Maka kita tidak harus menggunakan APBN secara eksesif. Yang penting tadi berikan ruangan supaya mereka melakukan fungsinya supaya pertumbuhan ekonomi kita tinggi. Kita tidak dalam situasi seperti Rusia yang pertumbuhannya negatif. Atau seperti Brazil yang begitu kena komoditasnya harganya drop dia langsung negatif 6%. Jadi kita tidak dalam situasi ekonomi yang kontraksi. Tidak ada sesuatu yang sebutnya adalah urgent emergency bahwa kita harus mengurangi penderitaan rakyat melalui stimulasi fiskal yang berlebih-lebihan. Tapi APBN kita itu masih memberikan stimulasi karena kita masih defisit 2,43, 2,5 bahkan tahun ini bisa mungkin
tambah menjadi 2,7% karena tadi penerimaan negara yang kita rendah. Jadi APBN kita masih memberikan daya dorong, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan sehingga dia mendominasi. Jadi saya pikir Jadi sudah pikir Bu Ani merasa bahwa memang di bawah 3% itu kan untuk kebutuhan Indonesia kita saat ini, menurut saya iya. Itu suatu rambu-rambu yang menurut saya cukup seimbang di antara kebutuhan kita untuk menggunakan APBN di dalam mendorong ekonomi, tapi di sisi lain dia cukup hati-hati untuk tidak terlalu cepat mengakumulasi hutang-hutang yang nanti akan menjadi beban yang besar bagi generasi yang akan datang. Iya, Bu Ani, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya dan sukses. Semoga. Mohon maaf kalau waktunya panjang.